Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Risto Evandi, dosen hukum Universitas di Bandar Lampung. Nah, jadi kita hari ini masuk ke pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua membahas mengenai pemahaman dari penitensiar itu sendiri. Nah, kita langsung saja. Istilah penitensiar itu berasal dari kata penitentiaire. Berasal juga dari penitentiary yang terdiri dari dua kata, yaitu penitentian dan referentiens, yang bermakna kantor pendataan atau yang mengurus masalah dosa. Nah, jadi dulunya memang kata ini berasal dari penitentiary ya, suatu kantor yang mengurus masalah dosa. Nah, kita lihat ruang lingkupnya ya. Ruang lingkup penitensier ini berarti pemberian pidana yang terdiri dari stafmat, stafsut, dan stafmodus. Ini bahasa Belandanya ya. Stafmat itu lamanya pidana, stafsut itu jenis pidana, stafmodus itu cara melaksanakan pidana. Nah, jadi dalam hukum pidana itu pelaksananya kita lihat dalam pembentukan aturannya, berapa lama sih pidana itu bisa dihukum ya. Makanya ada minimum khusus, maksimum khusus. Kalau koruptor itu minimal 4 tahun, maksimum 20 tahun. Nah, dia bisa kena di 4 itu seperti apa, di atas 4 seperti apa, kalau maksimum itu 20 tahun seperti apa. Kemudian stafsut itu jenis pidana ya. Nah, jenis pidananya apa saja sih? Bisa kita lihat ya, banyak sekali jenis pidana seperti penjara, kurungan, bahkan sampai hukuman mati. Kemudian cara melaksanakannya bagaimana? Ya, hukuman mati itu dilaksanakan seperti apa? Penjara itu seperti apa? Dan kurungan itu bagaimana bedanya dengan penjara? Nah, itu nanti akan kita bahas juga. Nah, di Amerika itu istilah penitensier, Amerika melihat pada lembaga pelaksanaan pidana ya, tempatnya, lembaganya, sehingga berhubungan dengan eksistensi dari pidana itu sendiri. Nah, penitensier ini dibedakan dalam istilah penitentiary. Dalam penitentiary lebih sempit, merupakan suatu lembaga yang dirancang khusus bagi suatu penahanan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama, yang diperuntukkan bagi penjahat kelas berat yang melakukan kejahatan yang bersifat memberatkan. Sedangkan penitensier itu lebih luas, tidak hanya meliputi lembaga saja, tapi juga menjadi wewenang dari penitensier seperti tercantum dalam definisi yang sebelumnya ya, yang di atas tadi. Nah, jadi orang yang pertama kali mencetuskannya itu penitensier namanya John Howard. Nah, tahun 1700-an ini ya, di negara Anglo-Saxon. Nah, dia itu penitensier lebih sempit karena hanya mencakup lembaganya saja saat itu. Ya, tempat yang berkaitan dengan pidana penjara. Jadi hanya pelembagaan saat itu. Jadi nama penitensier itu sebenarnya ya adalah tempat yang berwenang untuk melaksanakan pidana di Amerika zaman John Howard. Tapi kalau penitentiary itu ya memang dirancang untuk bagaimana menahan seseorang di dalamnya. Kemudian hukum penitensier ini lebih luas juga ya karena menyangkut segala bidang pidana, khususnya dalam pemidanaan tindakan. Ada istilah straf, punishment, dan pidana ya diperuntukkan bagi pelaku tindak pidana yang normal jiwanya. Sedangkan istilah material treatment, kita sebut tindakan ya, diperuntukkan bagi pelaku pidana yang tidak normal jiwanya. Nah, ini. Jadi kalau memang hukuman atau punishment itu sebenarnya untuk orang yang jiwanya normal karena memang dia sengaja melakukan perbuatan pidana. Sedangkan kalau yang diberikan treatment itu yang memang jiwanya sebenarnya tidak normal dan harus diberikan tindakan. Nah, kemudian dalam perkembangannya treatment ya atau material ini diberlakukan pada orang yang normal juga sebenarnya. Ya. Karena dalam hal ini ada anak-anak ya. Terus ada seperti yang
baru mencoba narkoba ya. Nah, ini juga bisa diberikan sebenarnya dalam perkembangannya untuk orang yang normal juga. Kemudian istilah penitentiary ini dalam sistem Anglo-Saxon diperluas juga sehingga tidak menyangkut lembaga, tetapi meluas sampai sistem pemidanaannya yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pidana atau penologi. Nah, pengembangan penitentiary ini bermula tahun 1872, didirikan ada namanya Komisi Penitentiary Internasional atau CPI. Kemudian atas inisiatif New York Prison Association pada tahun 1928 itu penjara ya. Komisi ini diubah menjadi Komisi Internasional Penal and Penitentiary. Ya, komisi terkait dengan pidana internasional dan penitentiary pelaksanaannya ya. Yang berarti disingkat jadi CIPP. Di Inggris dikenal dengan sebutan International Penal and Penitentiary Commission, IPPC. Ya, itulah ya, pada tahun 1952 IPPC ini bubar dan berkembang. Nah, aktivitas atau kegiatannya diserahkan pada United Nations ya, PBB. Nah, para wakil dari IPPC ini bertindak sebagai delegasi nasional dalam Departemen Sosial yang ada dalam PBB dan mereka aktif dalam bidang memberantas kejahatan dan penanganan penjahat. Kemudian IPPC ini berubah lagi jadi Crime Prevention and the Treatment of Offender, ya, pencegahan kejahatan dan penindakan untuk pelaku offender ya. Nah, organisasi ini mengadakan rapat tiap 2 tahun di Jenewa. Kongres 1 dilaksanakan pada tahun 1955. Dia itu mengembangkan penitensier di dunia dan salah satu hasilnya adalah pemikiran perbaikan narapidana yang dituangkan dalam standar minimum treatment to defender. Nah, dengan demikian penitensier ini meneliti, mengkaji, menganalisa tentang pengertian dan apa yang dimaksud dengan pidana. Jadi memang perubahannya itu sampai saat ini bagaimana memperbaiki ya, bukan menghukum lagi. Orang yang jahat itu dipulihkan. Ada standarnya ya untuk melakukan tindakan. Nah, di sini juga kita akan lihat apa sih pidana dan pemidanaan itu. Arti pidana ya, menurut Ruslan Saleh itu reaksi yang berupa nestapa. Nah, pidana ini memang pembalasan ya. Pembalasan nestapa yang dijatuhkan oleh negara pada pelaku yang melanggar pidana. Nah, ini dibagi dua, ada reaksi langsung dan tidak langsung. Yang langsung ini tidak resmi, biasa dia tidak dirumuskan sama pembuat undang-undang. Dan reaksi yang langsung ini sifatnya resmi, dia biasanya dijalankan oleh negara, lembaga ya, lembaga negara. Sedangkan menurut Mulyadno, nah pidana itu penderitaan. Nah, jadi memang negara memberikan penderitaan bagi yang melakukan perbuatan pidana. Ya, ini dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Sehingga pidana itu disebut sebagai nestapa atau penderitaan yang sengaja dijatuhkan lembaga yang berwenang ya melalui hakim terhadap pelaku yang melakukan pidana. Nah, ciri-ciri pidana itu sebenarnya adanya penderitaan ya. Artinya memang pidana itu menghukum, dia harus diberikan penderitaan. Kemudian dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang. Ada lembaga sah ya, hakim, dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Dia terbukti melakukan, kemudian timbulnya sanksi sebagai akibat dari suatu perbuatan. Adanya sanksi. Kemudian ada juga nih menurut Sudarto, ini penderitaan yang sengaja dibebankan pada orang yang melakukan perbuatan. Nah, ya, ini disimpulkan sebenarnya dengan Sudarto. Sebenarnya sengaja penderitaan itu diberikan untuk orang yang melakukan dan memenuhi syarat untuk diberikan hukuman. Nah, pidana itu berasal dari straf dan pemidanaan berasal dari Goonstraf. Nah, pidana yang merupakan nestapa atau penderitaan ini yang dijatuhkan melalui hakim terhadap pelaku. Nah, dari definisi ini terdapat ciri-ciri sebenarnya.
Yang pertama ciri-cirinya itu ada penderitaan, dijatuhkan oleh lembaga negara yang berwenang, kemudian dikenakan pada orang yang telah terbukti sah melakukan kejahatan pidana. Nah, ini juga Holtzman menyatakan bahwa pidana itu menyeru untuk tata tertib yang memiliki tujuan. Pertama, mempengaruhi tingkah laku. Kedua, menyelesaikan konflik, yaitu perbaikan kerugian, perbaikan hubungan yang rusak, pengembalian kepercayaan antar sesama manusia. Nah, ini hakikatnya pidana itu sebenarnya dia untuk mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik. Kemudian Bisbergen juga melihat hakikat pidana itu sebagai penunjukan salah oleh penguasa, ya, dikatakan dia salah oleh penguasa karena melakukan perbuatan yang tidak dapat diterima untuk mempertahankan lingkungan maupun menyelamatkan si pelaku sendiri. Jadi memang untuk menyelamatkan lingkungan yang ada, ya, karena perbuatan itu tidak dapat diterima. Kemudian Hofnagel juga menyatakan bahwa proses pembangkitan semangat dan pencelaan dengan tujuan agar orang yang melakukan pidana itu dapat menyesuaikan diri dengan kesesuaian yang normal yang berlaku. Nah, ini ya. Jadi tidak selamanya pidana itu berupa penderitaan, ya. Maka terlebih dahulu penderitaan yang sengaja dituju oleh pidana, penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan, tidak dapat dihindari. Jadi penderitaan yang tidak sengaja dituju, efek sampingnya yang tidak diketahui. Nah, ini ya. Jadi memang harus dilihat dulu penderitaan yang diberikan oleh penguasa itu sendiri, dituju oleh si pemberi pidana. Jadi penderitaan yang oleh si pemberi pidana itu dipertimbangkan memang sudah tidak dapat dihindari dan memang itu efeknya tidak diketahui. Nah, ini ya, sekarang masuk pemidanaan. Tadi kita lihat definisi pidana, sekarang definisi pemidanaan. Nah, pemidanaan ini sebenarnya penjatuhan oleh hakim, ya, atau dikatakan sentence atau verordeling. Dalam pemidanaan dapat berwujud pidana dan tindakan. Nah, tindakan diberikan kepada pelaku yang tidak sehat akal pikirannya. Jika pelaku masih di bawah 16 tahun, ya. Kemudian bentuk-bentuk tindakan itu dapat berupa pengembalian kepada orang tua, pada orang yang mengasuhnya, walinya, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan, terus menyerahkan kepada departemen sosial, dan ada juga yang mengirim ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. Nah, jadi kita lihat nih ya, pidana itu merupakan pembalasan yang diberikan orang yang normal jiwanya, orang yang mampu bertanggung jawab. Nah, pemidanaan ini berupa tindakan, ya, perlindungan masyarakat terhadap orang yang melakukan perbuatan yang membahayakan masyarakat. Jadi untuk membina dan merawat si pelaku diberikan pada orang yang tidak normal jiwanya. Nah, ini kalau tindakan, ya, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan memang. Jadi sebenarnya yang normal pun sekarang ini sudah bisa diberikan tindakan juga, bisa diberikan pidana berikut tindakan. Jadi perkembangan zaman itu sudah melebihi teori yang ada juga, ya. Jadi bisa dihukum dan diberi tindakan. Nah, ini ada filsafat dari pemidanaan itu sendiri. Menurut Solehuddin, ada dua fungsi. Pertama fungsi fundamental, kedua fungsi teori. Secara fundamental itu memang dikatakan sebagai landasan asas normatif dan kaidah yang memberikan pedoman, kriteria, atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Secara teori itu dikatakan pemidanaan itu berfungsi untuk melatar belakangi setiap teori-teori pemidanaan yang ada. Nah, filsafat pidana ini berkaitan dengan alasan pembenar berupa pembalasan, manfaat, dan pembalasan yang bertujuan. Ya, jadi memang pembalasan itu harus dilihat juga bermanfaat tidak, ada tujuannya tidak, kan gitu.
Terus filsafat pemidanaan juga merupakan landasan filosofi untuk merumuskan ukuran dasar keadilan ya untuk pelanggar hukum pidana itu sendiri. Kemudian juga dikatakan keadilan itu dapat dibagi ya dalam hukum pidana. Ada yang pembalasan, ada yang pemulihan. Nah, kalau pembalasan ini jelas ya, sebuah nestapa yang diberikan dijatuhkan oleh negara untuk membalas apa yang sudah dia lakukan. Kalau restorasi ini pemulihan, dia biasanya tindakan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk memulihkan keadaan, perpecahan. Nah, biasanya diberikan pada anak kalau praktik di Indonesia restorasi ini. Nah, sekarang kita lihat ada model pendekatan keadilan ya atau model ganjaran akibat perbuatan yang didasarkan dua teori. Pertama untuk pencegahan ya. Jadi memang hukuman atau pidana itu dilakukan untuk pencegahan. Yang kedua untuk meretribusikan. Nah, jadi model retribusi itu ada desert model, yaitu pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan yang sudah dilakukan. Nah, sanksi yang tepat akan mencegah kriminal melakukan kejahatannya lagi dan mencegah orang lain agar tidak melakukan. Jadi memberi pelajaran ya bagi masyarakat sebenarnya. Nah, ini ada kritik teorinya juga ya. Kritik teori desert model menekankan pada tingkat pidana dengan jenis kejahatan. Kemudian menekankan pada pedoman pembedaan dari kejahatan dan catatan kejahatan yang mempengaruhi psikolog dari pidana. Jadi memang ada model baru yang melihat juga dari psikologinya dan jenis kejahatannya. Oke, kita masuk lagi di pemidanaan yang didasarkan atas prinsip Pancasila ya. Di sini ada pengakuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi pemidanaan itu dilihat juga dari Pancasilanya. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak boleh bertentangan dengan agama. Kemudian ada pengakuan leluhur dan martabat manusia ya. Jadi tujuannya itu pemidanaan tidak boleh mencederai hak-hak manusia dan martabatnya. Kemudian yang ketiga menumbuhkan solidaritas ya. Ini sesuai sila ketiga nih. Kalau yang tadi hak manusia itu sila kedua. Jadi menumbuhkan solidaritas, pelaku harus diarahkan untuk meningkatkan toleransi, menumbuhkan kepekaan terhadap masyarakat, terhadap pentingnya kita untuk tidak melanggar hukum pidana ya. Kemudian menumbuhkan kedewasaan warga negara. Nah, untuk menaati hukum sebagai putusan rakyat ya. Sila keempat. Kemudian menumbuhkan kesadaran terhadap kewajiban individu ya agar menjunjung keadilan sesama warga negara Indonesia. Nah, ini ya. Kemudian kita masuk ke tujuan penjatuhan pidana ya. Tujuan penjatuhan pidana ini ada dari Jeremy Bentham untuk mencegah dilakukannya kejahatan di masa yang akan datang. Nah, menurut Immanuel Kant ini tujuannya itu untuk pembalasan terhadap kejahatan. Nah, tujuannya itu juga sebagai retributif dan tujuan yang positif ya. Secara teori itu yang mendasari penjatuhan pidana itu ada teori absolut, relatif, gabungan, dan integratif. Nah, ini sebenarnya dalam hukum pidana sudah ya. Teori pembalasan ya, absolut ini. Teori ini memang menyatakan bahwa murni harus dibalas ya. Atau dia juga ada yang dikatakan retributif tidak murni ya, dimodifikasi. Tapi tetap saja dia diberikan hukuman untuk dibalas. Nah, ini teori pembalasan. Ada teori tujuan ya, relatif. Jadi melihat hukum pidana itu dari tujuannya juga.
Ya, menghukum itu tujuannya untuk apa? Nah, kalau tidak sesuai tujuan, ya maka tidak perlu dihukum kan gitu. Nah, jadi memang melihat juga pengalaman yang ada ya. Tujuan dari hukum pidana kan sebenarnya dikatakan sebelumnya untuk mencegah ya dan mendidik masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan. Nah, dalam resosialisasi ini ada dipengaruhi faktor ya yang di dalamnya terdapat petugas, aturan, sarana dan masyarakat. Nah, di sini ini masuk di teori tujuan ya. Harus dimasukkan teori relatif ini juga menurut J. Andreas itu dikatakan harus adanya resosialisasi. Ya, mensosialisasi ulang dengan faktor masyarakat, aturan, petugas itu semua mendukung ya. Terus menurut Nigel Walker, teori relatif ini disebut juga teori reduktif ya, karena dasar pembenarannya adalah mengurangi frekuensi kejahatan agar kejahatan-kejahatan itu memang berkurang dilihat dari segala faktor, undang-undang pelaksanaan. Jadi memang pidana itu harus memiliki tujuan untuk mengurangi kejahatan. Nah, ini yang absolut ya, untuk pembalasan. Tidak ada tujuan lain kecuali membalas perbuatan orang yang sudah melakukan kejahatan. Nah, ini teori relatif tadi untuk pencegahan ya, memiliki tujuan untuk pencegahan. Nah, ini ada teori gabungan nih menurut Pellegrino Rossi. Jadi dia menggabungkan juga antara pembalasan absolut dengan relatif bertujuan. Jadi memang harus dibalas, tapi juga harus memiliki tujuan yang kedepannya untuk tidak mengulangi kejahatan dan memberi pelajaran terhadap masyarakat lain. Artinya dia tetap harus adil ya, membalas tapi juga memiliki tujuan. Disebut juga sebagai death penalty ya, dalam relatif terhadap hukuman pembinaan. Akan tetapi kedua bentuk tersebut masih belum diintegrasikan. Nah, teori-teori ini dilakukan disebabkan juga karena ada faktor ekonomi dari pelakunya, ada faktor memang tabiat atau watak seseorang itu, kemudian ada faktor lingkungan juga. Jadi memang teori ini sering sekali digunakan ya, gabungan ini. Nah, sekarang ini mencapai teori integratif ya. Teori integratif ini sebenarnya didasarkan alasan-alasan yang bersifat sosial, sosiologis, ideologis, dan tinjauan dari berbagai perspektif. Jadi pidana itu harus bersifat operasional dan fungsional ya, dan juga lihat juga dampak pemidanaannya. Nah, ini menurut Muladi ya, profesor dari Undip, tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, menyebabkan individu atau masyarakat itu resah, sehingga tujuan pidana itu harus memperbaiki kerusakan yang ada itu. Nah, tujuannya itu sebenarnya harus mencegah, melindungi, memelihara, dan mengimbangkan ya. Nah, ini ya menurut Muladi. Nah, itu saja mungkin sedikit teori terkait dengan penitensier ya. Kita tambah dengan pidana dan teori-teori pemidanaan, mungkin dapat kita diskusikan ya. Komentar di bawah jangan lupa untuk tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.